Baik, perkenalkan nama saya Yusefina Lauraningsih Dahkul. Saya kelas 3 dari IPS 1. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya di sini ingin menjelaskan materi tentang ketimpangan sosial. Baik, yang pertama-tama, pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan atau kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Ketimpangan ini akan membuat perbedaan yang mencolok antara masyarakat. Perbedaan peluang, proporsi, atau kepemilikan seorang adalah tanda-tanda dari adanya ketimpangan. Perbedaan tersebut terjadi meskipun tiap masyarakat mempunyai status yang sama, baik itu pendidikan maupun status sosial. Diskriminasi dan ketidakadilan terhadap seseorang adalah penyebab utama terjadinya faktor ketimpangan sosial. Faktor terjadinya ketimpangan sosial. Secara teoritis, ketimpangan sosial terjadi karena dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas diri seseorang adalah salah satu bentuk faktor internal. Ketimpangan sosial ini bisa muncul karena kemiskinan yang mengekang masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini bisa terjadi karena adanya birokrasi atau aturan hukum negara yang mengekang masyarakat, sehingga mereka kesusahan dalam mengembangkan dirinya. Ketimpangan sosial ini bisa memicu adanya gejala kemiskinan secara struktural. Faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial juga dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor yaitu A. Kondisi pendidikan. Pendidikan juga berpengaruh terhadap ketimpangan sosial. Pendidikan semestinya dapat meningkatkan kualitas seseorang agar bisa terhindar dari faktor internal ketimpangan sosial. Sayangnya, hal ini tidak bisa terrealisasi, sebab tidak semua masyarakat mampu mengecap pendidikan yang layak, sehingga kualitas mereka jadi tidak meningkat. Faktor eksternal seperti biaya dan syarat masuk sekolah yang memperberat menjadi faktor yang mempersulit masyarakat meraih pendidikan yang layak. Selain pemerintah, peran lembaga pendidikan juga penting dalam menciptakan pendidikan yang layak untuk seluruh masyarakat. B. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi sering disebut-sebut sebagai faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Salah satu contoh ketimpangan sosial dari segi kondisi ekonomi adalah ketidakmerataan pembangunan di suatu wilayah. Meskipun wilayah tersebut sudah mengalami pembangunan, masih ada saja bagian wilayah yang masih tertinggal. C. Kondisi kesehatan. Salah satu kondisi kesehatan yang menyebabkan ketimpangan sosial adalah fasilitas kesehatan yang tidak merata. Akibatnya, kualitas kesehatan masyarakat menjadi berbeda-beda. Kualitas kesehatan masyarakat yang mendapat fasilitas kesehatannya baik akan mengalami kondisi kesehatan yang jauh lebih baik ketimbang masyarakat yang mendapat fasilitas kesehatan yang buruk. Padahal kondisi kesehatan amat penting bagi peningkatan kualitas setiap individu masyarakat. D. Kemiskinan. Selain ekonomi, kemiskinan juga dianggap sebagai salah satu penyebab ketimpangan sosial. Secara teoritis, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kurangnya kemampuan, mutu pendidikan, dan sifat yang malas yang melekat diri dalam masyarakat adalah beberapa contoh dari faktor internal. Sementara itu, birokrasi atau peraturan yang diterapkan oleh instansi perusahaan atau negara merupakan faktor eksternal penyebab kemiskinan. Faktor eksternal bukan hanya menyebabkan kemiskinan kepada satu orang saja, namun juga menyebabkan kemiskinan struktural dan menyebabkan hampir seluruh masyarakat mengalami kemiskinan. E. Kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat mengalami ketimpangan atau kesenjangan sosial. Kesenjangan antara masyarakat tenaga kerja dan pengangguran menjadi semakin besar karena lapangan pekerjaan yang sempit. Bila upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran tidak dilakukan, maka para pengangguran ini akan merasakan terdiskriminasi dan ketimpangan sosial pun semakin sulit diatasi. Sekian dan terima kasih.